kami dari kelompok 2 ingin mengulas sejarah makam Raden Saleh. Jadi sekarang kami sudah berada di tempat makam Raden Saleh yang berlokasi di Jalan Pahlawan, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan. Dan tempat ini merupakan situs cagar budaya. Yuk ikutin kita! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Negeri 1 Cibinong mohon izin untuk mewawancarai Ibu mengenai sejarah makam Raden Saleh. Permisi, boleh tanya nama ibunya? Boleh. Selamat datang di situs makam Raden Saleh. Perkenalkan, saya Sandra. Saya yang ditunjuk oleh Disparbud Kota Bogor sebagai juru pelihara makam Raden Saleh. Baik Bu, saya boleh mulai bertanya? Boleh, mangga, silakan. Pertama kali ditemuin makam Raden Saleh ini tuh gimana sih Bu? Jadi awal mula ditemukannya makam itu pada tahun 1923 oleh Pak Adung Wiraatmaja. Pada saat itu Pak Adung itu seorang jaksa, jadi dia lagi bersih-bersih makam tuh, kebun ya, sorry. Jadi waktu beliau lagi bersih-bersih kebun, ini dulu tuh masih lahan, masih kebun gede disebutnya, ketutup alang-alang tinggi. Pada saat dia lagi bersihkan, ternyata dia menemukan makam. Dan ternyata ini adalah pemakaman, jadi pemakaman keluarga, yaitu keluarga dari Raden Panuripan. Jadi sampai sekarang masih ketelah tanah wakaf keluarga Raden Panuripan. Nah kebetulan memang Pak Adung dan istrinya itu masih keturunan dari yang Panuripan ini. Nah kemudian pada saat beliau bersih-bersih, beliau menemukan makam Raden Saleh. Di situ tertulis makam Raden Saleh, namanya beliau, nama istrinya, dan kemudian penghargaan yang beliau dapat. Nah dari situlah sebetulnya beliau kemimpiin sama beliau setelah bersih-bersih itu, kemimpiin Raden Saleh datang mengenalkan diri, kemudian minta bahwa dirawatlah makam tempat ini tuh, minta untuk dirawat. Akhirnya beliau rawatlah makam ini gitu. Kemudian berkembang sampai tahun 1953 makam ini dipugar. Jadi makam Raden Saleh dipugar oleh Bung Karno. Waktu itu arsiteknya adalah Fredrik Silaban. Nah dari 33 makam yang ada di tempat ini disisakan 13 makam, termasuk makam Raden Saleh, istrinya Raden Panuripan, kemudian keluarganya Raden Panuripan. Nah kemudian berkembang lagi, ini menjadi situs. Jadi Pak Adung merawat makam dari 1923 sampai kurang lebih 1990-an. Kemudian dilanjutkan oleh wak saya, itu Pak Isun Sunaria, dari 1990-an sampai 2018. Nah pada masa pemeliharaan Pak Isun itulah makam ini berkembang menjadi situs bangunan bersejarah, karena dilihat kalau dari aturan mainnya itu, bangunan yang lebih dari 50 tahun itu kita bisa jadikan cagar budaya. Itu berkembanglah menjadi situs, kemudian dibangunkan saung budaya Raden Saleh yang kita tempati sekarang ini itu tahun 2008. Kemudian berkembang lagi tahun 2021 itu dibangunkan joglo makam Raden Saleh. Makanya sekarang makam Raden Saleh itu sudah tidak terbuka lagi gitu, ada joglonya. Nah itu atas dawuh Habib Lutfi, Maulana Habib Lutfi yang di Pekalongan. Kemudian kalau lebih ininya lagi, kita kembali ke masa di era pada saat pemugaran oleh Bung Karno ya. Nah pada saat itu Bung Karno tahu Raden Saleh itu pada saat beliau melihat sebuah lukisan Raden Saleh di Eropa. Beliau tanya pada saat itu, ini lukisan siapa? Ini lukisan Raden Saleh. Itu kan lukisan bangsamu, pangeran dari Jawa, Raden Saleh Syarif Bustaman. Kemudian pada saat beliau pulang disuruh carilah di mana makamnya. Akhirnya setelah diselidiki, makamnya ketemu, siapa yang mengurus, validitasnya juga ketemu gitu kan. Akhirnya dipugar sama Bung Karno tahun 53 itu cikal bakal awal mula kenapa sih kok Bung Karno bisa tiba-tiba mugar ini gitu kan. Ya istilahnya kalau saya lihat sama kayak pada saat beliau minta dicarikan makam Imam Bukhari itu
jadi beliau mau ke sana kalau makam itu sudah ditemukan gitu. Akhirnya alhamdulillah ketemu. Nah begitupun dengan makam Raden Saleh, ketemu akhirnya beliau tugas. Itu sejarah singkat ya, saya persingkat aja. Raden Saleh sendiri sebetulnya orang lebih banyak tahu siapa sih sosok Raden Saleh, mungkin jadi pertanyaan ya. Raden Saleh itu sebetulnya lebih terkenal sebagai seorang pelukis maestro dunia. Jadi tidak hanya di negara sendiri aja, tapi beliau memang lebih terkenal di luar negeri ya. Karena memang pada masanya beliau itu terkenal sebagai pelukis kerajaan ya, Inggris, Jerman, Belgia, di Belanda. Karena memang beliau mulai belajar melukis pun di Belanda. Kalau kita hubungkan tadi kan saya sempat ini mengenai tentang penyebaran Islam ya, kenapa kok bisa nyambung ngeling ke Raden Saleh gitu. Jadi Raden Saleh secara nasab itu masih bin Yahya, jadi masih keturunannya Nabi Yahya ya, karena memang masih ada garis. Dan dari nama beliau pun itu Syarif. Kalau nama yang diberikan oleh Habib Lutfi Syahid, jadi Syarif atau Syahid itu adalah seorang habaib dan masih keturunan Nabi. Kenapa ngelingnya ke penyebaran Islam? Dan walaupun beliau berkiprah lebih banyak di Eropa, tapi dimanapun beliau berada, beliau pasti ada masjid di tempat beliau itu. Di Jerman ada, di Maxen ya kalau salah. Sama di rumah beliau yang di Cikini, rumah beliau pertama itu yang sekarang jadi rumah sakit PGI Cikini. Nah itu adalah rumah beliau dengan istrinya yang pertama. Di situ pun ada masjid. Jadi walaupun kasarnya orang ngelihat dia gayanya gaya apa ya, milenial ya kalau bahasa sekarang ya. Jadi walaupun dia bergaul dengan kalangan menengah ke atas bangsa Eropa apa ya, dia tidak melupakan jati dirinya. Jadi dia tetap secara keagamaan dari situ kita bisa lihat bahwa agamanya dia kental. Itu salah satu. Kalau misalkan jadi pertanyaan, dia lebih banyak di Eropa kok gitu kan, dia lebih banyak bergaul dengan bangsawan orang Belanda, orang luar lah gitu ya, tapi beliau tidak melupakan jati dirinya gitu. Dan dia tidak melupakan agamanya. Mungkin jadi pertanyaan, istri pertamanya orang Belanda ya, orang Belanda apa Jerman gitu, bangsawan Eropa lah bahasa mana itu juga jadi pertanyaan gitu. Tapi bisa kita lihat bahwa beliau memegang teguh agamanya ya dengan masjid, tempat ibadah yang ada di sekitar dia gitu. Walaupun dia ada di Jerman, tapi ada masjid tempat dia untuk ibadah gitu kan. Walaupun dia di Jakarta, dia di Batavia waktu itu ya, walaupun di Batavia dia bangun puri yang begitu megah, tapi dia bangun masjid juga gitu. Itulah salah satu cirinya lah. Nah, yang dimakamkan di sini itu yang di depan itu makam Raden Saleh dengan istrinya. Itu ya istrinya yang kedua, Raden Ayu Danudirjo. Jadi kalau Raden Ayu itu masih ada kekerabatan dengan Pangeran Diponegoro. Tadi udah diceritain belum ya? Kenapa bisa dimakamin di situ? Belum ya. Nah, kenapa Raden Saleh bisa dimakamkan di sini? Kok bisa sih? Ya, maksudnya beliau kan bangsawan Jawa ya, kelahiran Semarang. Kok bisa dimakamkan di sini? Selain memang masa hidup terakhir beliau itu memang di Bogor dengan istrinya yang kedua itu. Rumah terakhirnya itu yang sekarang jadi kantor pajak. Itu rumah beliau. Jadi bangunan depan itu masih dijaga lah. Jadi bangunan baru itu kan di belakang. Bangunan depan itu masih dijaga keasliannya, masih yang beliau tempatin dulu. Jadi ada 3 versi hubungan antara Raden Saleh dengan keluarga Raden Panuripan. Jadi yang pertama itu memang ada kekerabatan, yang kedua itu memang ada mereka sahabat hati, yang ketiga itu bahwa Raden Saleh memang orang tuakan Raden Panuripan. Itulah cikal bakal ya, karena memang ada hubungan antara beliau dengan keluarga Raden Panuripan. Oh iya Bu, katanya kan inian apa
Raden Saleh sempat kayak nyari-nyari apa tempat tanah gitu untuk istrinya gitu. Oh ya, jadi pada masa itu sebetulnya beliau nyari tempat untuk makam, untuk mempersiapkan diri untuk memakamkan istrinya. Karena memang pada saat itu memang istrinya kan sudah sakit-sakitan, tapi ternyata Allah berkehendak lain, Raden Saleh yang meninggal duluan, kemudian 3 bulan kemudian istrinya yang menyusul. Jadi ya yang dipersiapkan untuk istrinya ternyata yang meninggal terlebih dahulu ya Raden Salehnya. Tapi alhamdulillah ya pada akhirnya mereka sama-sama dimakamkan di sini, di satu tempat yang sama. Beliau meninggal pada usia berapa ya? Beliau itu kalau menurut catatan yang ada di Jerman itu kelahiran 1811, meninggal di 1880, kurang lebih usia 69 tahun. Mulai ke Eropa sekitar usia 19 tahunan ya. Dan beliau belajar melukis itu, awal-awal belajar menggambar itu pada ahli botanikal di kebun raya Renwat dan Payen. Itulah cikal bakal beliau mulai belajar melukis, karena dilihat beliau punya talenta, dikirimlah ke Belanda. Kalau boleh tahu lukisannya yang dilukis itu tentang apa ya? Aliran Raden Saleh itu kan romantisisme. Jadi kalau romantisisme itu beliau menggambarkan sesuatu itu betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam, kemudian dikeluarkan, dituangkan ke dalam lukisan dengan sedikit hiperbola ya. Jadi agak berlebih gitu. Jadi benar-benar mencurahkan isi hatinya dia lah gitu. Hanya sedikit dilebih-lebihkan gitu. Kalau bahasa anak sekarang lebay ya. Gitu. Itu jadi floranya ada, faunanya ada, sosok atau figur juga ada. Tapi dari semua lukisan beliau itu pasti ada teritorial Indonesia yang yang disisipkan di situ di lukisannya. Tapi lebih banyak kritisi terhadap pemerintah Hindia Belanda. Misal satu lukisan yang paling terkenal dan berhubungan dengan sejarah bangsa Indonesia itu waktu itu Hindia Belanda itu adalah penangkapan Pangeran Diponegoro. Nah itu beliau mengungkapkan bahwa di situ bahwa Pangeran Diponegoro itu dijebak, ditangkap, bukan menyerahkan diri, karena ada satu versi lukisannya Pineman itu penyerahan Pangeran Diponegoro. Di situ Pangeran Diponegoro digambarkan menyerah, kalah, terus pengikutnya juga terlihat putus asa. Raden Saleh itu mengkritisi lukisan itu, dia buat versinya beliau, walaupun beliau tidak menyaksikan secara langsung. Jadi dia buat bahwa Pangeran Diponegoro itu di situ dijebak. Jadi pada saat penangkapan itu pada saat bulan Ramadan mereka datang, Pangeran Diponegoro dengan pengikutnya datang untuk bermusyawarah, tidak bawa senjata, tapi akhirnya ditangkap. Nah di situ digambarkan untuk mengkritisi pemerintah Hindia Belandanya itu digambarkan bahwa si orang-orang Hindia Belandanya ini digambarkan berbadan kerdil, berkepala besar, kemudian digambarkan di situ ada wajah-wajah yang sama, wajah Raden Saleh seakan-akan beliau menyaksikan. Kemudian arah tatap mata dari si Pangeran Diponegoro itu menantang bendera Belanda kalau digabungkan antara lukisan Raden Saleh dengan lukisan Pineman. Itu nanti kita lihat. Ada di sini. Bukan lukisan aslinya sih, tapi kita dapat dari hasil print outnya juga sih. Itu ada, nanti kita bisa lihat. Terus kayak lukisan-lukisan misalkan dia menggambarkan berburu banteng. Nah itu simbol-simbol juga, atau singa dan ular, ya singanya melambangkan si pemerintah Hindia Belanda, ularnya melambangkan bangsa kita, walaupun si ular itu ya mereka seperti bertarung ya. Si ular ini melawan lah, singanya digambarkan pemerintah Hindia Belanda. Jadi ya penuh dengan simbol-simbol ya. Jadi istilahnya beliau bisa dikatakan seorang pahlawan dengan caranya sendiri lah. Jadi dia
dia punya pergerakan sendiri lah gitu. Dengan cara ya dia tuangkan dalam lukisan. Lalu sebagai maestro seni rupa dunia nih, kira-kira penghargaan terbesar apa sih yang udah dicapai beliau? Kalau di Eropa itu beliau terkenal sebagai pelukis kerajaan. Kalau di Indonesia sekarang ada penghargaan yang beliau dapat hanya dikirimkan ke keluarganya yang di Semarang. Cuma pengajuan beliau sebagai pahlawan nasional masih belum di ACC karena mungkin masih ada pro dan kontra antara yang oke dengan yang tidak gitu kan. Karena mengacu pada pernyataan beliau. Jadi ada satu titik di mana Raden Saleh itu dianggap memberontak oleh pemerintah Hindia Belanda, oleh Ratu, dan disitulah beliau menyatakan bahwa beliau setia sama Ratu. Jadi pernyataan itulah yang membuat beliau itu jadi pertanyaan, sebetulnya beliau itu setia sama Ratu atau apa? Iya gitu. Cuma kalau kita mau melihat pada masa itu beliau kan lagi dituduh, betul nggak? Ya itu makanya sampai keluar statement seperti itu, dan itu yang jadi pertanyaan. Tapi kalau dilihat dari pergerakannya beliau, ya kritisi beliau gitu, ya tidak seperti itu juga gitu. Baik Bu, sudah cukup dari pertanyaan dari kita. Terima kasih atas jawabannya. Nanti kita mau lihat lukisan. Oke, mangga kita keliling ya habis ini. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wajah Raden Saleh ya, seakan-akan beliau menyaksikan kejadian ini, padahal pada masa itu Raden Saleh lagi di Belanda. Nah, arah tatap pangeran inilah yang disebut arah tatap pangeran kalau kita gabungkan antara lukisan Raden Saleh dengan Pinoman itu menantang ke arah bendera Belanda. Di sini lukisan digambarkan para tentara Hindia Belandanya itu dilukiskan berbadan kerdil, berkepala besar, yaitu menggambarkan ya kritisi terhadap bahwa mereka itu sombong gitu kan. Nah ini kalau penggabungan antara lukisan yang sebelah kiri itu lukisan Raden Saleh, yang ini adalah lukisan Pinoman. Nah di sini terlihat bahwa arah tatapnya beliau Pangeran Diponegoro itu menentang si bendera ini. Kalau di lukisannya Raden Saleh tidak ada bendera Belandanya kan? Itu kenapa tadi menentang bendera Belanda. Kalau ini yang lukisan Daendels, jadi walaupun sosok pemerintah, orang-orang pemerintah Hindia Belanda atau Daendels di sini, walaupun dia yang ditampilkan, tapi ada kritisi di sini. Di sini ada orang bangsa kita yang lagi bangun jalan. Seakan-akan berbicara, kamu bisa seperti itu karena bangsaku melakukan ini loh. Something like that. Saya kira begitu deh. Nah, sekarang kalian jadi tahu kan sejarah makam Raden Saleh. Jadi sekian aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.